Bagaimana bentuk Indonesiaku? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana bentuk Indonesiaku. Kira-kira ada yang tahu bagaimana sih bentuk Indonesiaku atau Indonesia kita? Nah, tapi sebelum kita belajar, kita kenali dulu apa sih tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yaitu menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta mengidentifikasi kekayaan alamnya. Laut Indonesia dikenal dengan pemandangan bawah laut yang cantik, ikan yang beragam jenis, karang, tanaman laut, dan terumbu karangnya menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Inilah Indonesiaku, Indonesia yang kaya akan alamnya. Selain memiliki kekayaan dan perairan, negara kita juga memiliki kekayaan di daratan loh. Ayo kita simak selanjutnya. Lalu apa saja sih kekayaan kita? Lalu bagaimana sebenarnya bentuk negara yang kaya ini? Yuk kita pelajari bersama. Apa saja sih kekayaan alam kita? Lalu bagaimana sebenarnya bentuk negara kita yang kaya ini? Yuk kita pelajari lewat video ini. Pernahkah kalian melihat peta? Umumnya, peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang dengan skala tertentu. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah daerah tempat tinggal kita, pulau di mana kita berada, bentuk negara Indonesia, hingga bentuk tempat-tempat lainnya di muka bumi ini. Banyak informasi yang dapat kita dapatkan melalui sebuah peta. Yuk kita pelajari bersama informasi apa sajakah itu. Ada informasi umum biasanya tercantum dalam sebuah peta. Perhatikan gambar berikut. Apa kalian juga menemukan gambar atau keterangan yang sama yang di peta yang kalian amati? Nah, jenis peta adalah dalam setiap peta perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Yang kedua itu ada arah mata angin, di mana sebagai alat untuk menemukan arah mata angin dari peta. Yang ketiga itu skala, di mana perbandingan ukuran bersama gambar dengan keadaan sebenarnya. Dan terakhir ada simbol tanda untuk peta untuk mewakili kota, contoh gunung, kota, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Selanjutnya tata warna. Penjelasan simbol dan warna sebagai penggambaran keadaan tempat sebuah peta, seperti warna biru untuk menggambarkan wilayah perairan, hijau untuk daratan rendah, dan kuning sampai coklat untuk dataran tinggi. Selanjutnya legenda, menjelaskan keterangan simbol pada satu peta atau bisa juga gambar yang lain. Dan terakhir itu ada peta sisipan, di mana peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Pada contoh peta di atas disisipkan peta Jota Mataram yang lebih jelas sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Berdasarkan peta di samping, kita bisa mendapatkan informasi mengenai NTB. Berikut merupakan wilayah kepulauan. Sebagai wilayah berbatasan dengan Laut Flores. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape. Terdapat wilayah daratan tinggi dan daratan rendah. Memiliki gunung Barap, Gunung Rinjani, dan Gunung Tambora dan lain. Sedangkan letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan di atas permukaan bumi. Lihatlah peta Indonesia. Berdasarkan peta Indonesia tersebut, bagaimana geografis negara kita sih? Laut Indonesia yang luas memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya sebagai sumber ikan dan makanan lautan lainnya, tempat wisata laut,
atau wisata bahari. Energi alternatif seperti pembangkit listrik dan tenaga angin, penyumbang antar pulau, sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas bumi, sumber garam, dan sebagai ilmu dan juga peneliti di bidang kelautan. Selanjutnya, negara maritim dan agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim maupun agraris tentunya memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Hasil budaya bisa berupa benda, pakaian, alat pekerjaan, pemakaian rumah, alat tradisional, makanan, dan permainan tradisional. Ada 2 contoh. Yang pertama itu pasar ikan, di mana pasar ikan ini terbentuk dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjadi hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, masyarakat lain juga dapat dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan mereka dari hasil laut. Yang kedua itu ada alat pemotong dan juga penumbuk padi. Tentu saja alat ini dibuat untuk memenuhi petani dalam melakukan panen dan pengolahan. Dengan semakin meningkatnya teknologi pertanian, peralatan tradisional ini sudah banyak digantikan dengan mesin modern yang membuat kegiatan pertanian semakin cepat dan selesai. Nah, itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.